Kenapa kita ingin cepat kaya? Di Deep Talk kali ini saya akan membahas, sekali lagi bicara tentang uang, ngomongin tentang uang untuk kamu yang merasa masih bingung gimana sih menyikapi diri kita ini tentang uang. Karena banyak sekali yang bisa dibahas. Podcast sebelumnya saya membahas tentang investasi dan saya menyarankan untuk kamu, terutama bagi kamu yang bukan orang kaya tentunya, untuk tidak berinvestasi lah. Lebih baik menabung, karena menabung jauh lebih bermanfaat. Walaupun uangmu tidak akan bertambah secara signifikan, setidaknya kamu tidak merasa berjudi di situ dan juga tidak merasa berharap-harap kosong. Wah, nanti kalau harganya naik, kalau harganya turun. Iya, kalau naik. Kalau ternyata harganya turun dan uangmu tidak bisa kembali, siapa yang mau disalahkan? Ya, tentu dirimu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa banyak sekali orang ingin cepat kaya, atau kenapa saya ini ingin cepat sekali kaya. Kenapa ingin cepat-cepat gitu? Kita akan bahas di Deep Talk kali ini. Yang pertama tentu adalah masalah jam biologis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu jam biologis itu apa, ini seperti waktu kita makan dan tidur. Kita punya jam makan, jam waktu sarapan, jam makan siang, jam makan malam. Begitu juga kita punya waktu untuk tidur. Jam tidur teman-teman di jam berapa? Kalau saya misalnya di jam 9 dan di jam 10 malam itu sudah ngantuk sekali. Sudah saatnya untuk tidur. Yang nantinya bisa bangun di jam 3 pagi dan jam 4 pagi. Dan tubuh memerlukan waktu setidaknya untuk orang dewasa adalah 4-6 jam tidur. Kalau untuk anak-anak kan 8 jam. Itu adalah jam biologis. Dan kita sangat ingin cepat kaya karena kita berpatokan pada jam biologis tersebut. Loh, emang ada nih kita jam biologisnya terhadap uang. Walaupun tidak ada penelitian secara pasti, namun kalau kita sudah lewat di umur 25 tahun, kita akan mulai merasa bahwa kita ini harus cepat-cepat sukses. Karena kita akan meyakini umur 30 tahun adalah batas kedua atau bisa dibilang batas terakhir bagi sebagian orang. Di umur 20 tahunnya dia, apakah dia mampu memanfaatkan hidupnya atau tidak. Gitu loh. Kita akan coba nih hitung-hitungan ya. Misalnya saja kamu kuliah di umur 18 tahun, kemudian lulus di umur 22 tahun. Maka kamu punya sisa waktu 8 tahun untuk kamu mencoba memulai bekerja atau berbisnis. Sayangnya di Indonesia banyak yang tidak berhasil di tahun pertama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dia bisa nganggur maksimal sampai umur 25 tahun. Jadi umur 22 tahun, kemudian umur 25 tahun dia nganggur. Dia gak punya duit, masih sama orang tuanya, ya kan, masih dibiayai orang tuanya, makan masih sama orang tuanya, sehingga dia akan merasa, oh, dari 25 tahun ini saya harus segera bekerja, harus segera berbisnis karena saya punya sisa waktu 5 tahun lagi. Dan ini menarik ya teman-teman, tidak hanya terjadi di laki-laki tetapi juga di perempuan. Kalau perempuan, jam biologis ini jauh lebih mengkhawatirkan bagi diri mereka sendiri. Karena di Indonesia masih banyak yang berpikir kalau seorang perempuan yang menikah di atas umur 30 tahun itu lebih rawan untuk memiliki anak. Nah, karena di kedokteran pun bilangnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa cari ya jurnalnya atau apapun terkait kedokteran bahwa melahirkan di atas usia 30 tahun itu lebih rawan. Rawan terhadap kematian bagi ibunya, rawan terhadap kematian bagi sang bayi, kemudian juga rawan terhadap kecacatan mental maupun fisik bayinya. Dan gak ada yang mau seperti itu, ya kan? Nah, kita bahas lagi tentang jam biologi ini masih di segmen pertama ya. Kemudian teman-teman setelah masuk umur 30 tahun, teman-teman sadar bahwa di Indonesia itu kesempatannya semakin sedikit. Kok bisa? Karena banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan
usia maksimal itu tidak jarang 30 tahun. Sedangkan 30 tahun teman-teman baru mau cari kerja. Saya nih sendiri umur 34 tahun. Saya termasuk editor dan layouter untuk buku lembar kerja siswa. Itu sangat sulit nyarinya teman-teman, gak bohong. Kenapa? Karena memang lowongannya terbatas dan usia saya nih sudah bagi perusahaan tidak lagi masuk usia produktif. Gitu loh. Dan ini menyedihkan sekali. Padahal saya punya skill. Ya kan? Sedangkan perusahaan maunya, ya kalau skillnya kayak kamu aja, lebih baik kita cari orang lain lagi yang lebih muda. Nah seperti itu terus masalah di Indonesia. Kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan pemerintah akhirnya kan. Ya pemerintah tiap ganti presiden, ya masalah pekerjaan emang ada yang ganti. Kan gak ada, modelnya gitu-gitu saja. Modelnya good looking, usia maksimal 25 tahun atau 27 tahun. Di atas itu kamu akan sedikit sekali mendapatkan kesempatan gitu. Makanya tidak heran di Indonesia itu ekonominya adalah ekonomi sektor UMKM. Karena orang dipaksa berjualan di pinggir jalan kalau umurnya sudah mencapai 30 tahun dan tidak mendapatkan pekerjaan. Karena ya syarat-syaratnya saja sudah seperti itu. Itu baru segmen pertama tentang jam biologis. Kenapa kita sangat ingin cepat kaya? Karena jam-jam biologis seperti itu yang dibentuk oleh lingkungan kita sendiri. Sedih memang, tapi mau bagaimana lagi kan, kita harus bisa bertahan menghadapi itu semua. Yang kedua, kenapa kita ingin sekali cepat kaya adalah karena sosial media. Itu deep talk yang paling sering bisa kita bahas adalah tentang kenapa orang itu iri dengan pernikahan orang lain yang mewah gitu loh. Yang bisa mendatangkan band-band yang mereka sukai. Padahal ada yang bergeser nilainya, misalnya pernikahan yang sederhana yang di KUA aja kayak gitu kan. Nggak semua orang bisa. Bahkan tidak peduli apakah kamu itu Islami atau tidak, apakah kamu itu soleh atau tidak. Bahkan untuk pernikahan sekalipun, mau tidak mau ada unsur ekonominya di situ. Sehingga banyak sekali laki-laki menunda pernikahan bukan karena dia tidak sanggup untuk menikah, tetapi ekspektasi pernikahannya dia dengan sang calon istri nggak sama. Kalau laki-laki berharapnya nikah biasa aja, nanti uangnya bisa digunakan untuk honeymoon, misalnya seperti itu. Tapi yang perempuan nggak bisa. Yang perempuan, apalagi dari pihak keluarga perempuan, misalnya inginnya yang mewah, inginnya ya pokoknya semua orang tahu aku harus tampil mewah di hari itu. Ribet, rumit, ya kan? Ada yang bahkan harus berhutang. Bukannya malah mau cepat-cepat kaya, malah cepat-cepatan jatuh miskin. Gitu loh ya. Jadi kultur kita di sosial media, kultur kita di bermasyarakat dan sosial ini ya, tentang uang itu buruk sekali. Buruk sekali untuk menghantarkan kita kepada kesuksesan. Ya ini sangat berpengaruh erat lah. Sosial media ini karena kita bisa melihat banyak sekali orang kaya memamerkan sesuatu, sedangkan kita sendiri yang tidak kaya merasa oh itulah hidup ideal. Nah, maka di segmen ketiga dari Deep Talk ini adalah tentang hidup ideal. Berapakah hidup idealmu yang kamu anggap itu sukses? Maka sukses bagi sebagian orang sama dengan kaya. Tidak mengherankan bagi mereka yang sukses itu harus bekerja di Jakarta dengan UMR misalnya 4 juta sampai 10 juta dan itu dianggap sukses. Karena jika dibandingkan, nah ini, dengan daerah-daerah lain, gajimu tetap yang nomor 1. Akhirnya gajimu yang ideal di situ dan akhirnya tingkat stres meningkat, gaya hidup meningkat. Bayangin aja, gaji 10 juta di Jakarta. Kalau kamu hidup di Jawa Tengah dengan gaji segitu, ya ampun, kamu itu benar-benar bisa pamer sepamer-pamernya. Kamu bisa menunjukkan bahwa
dirimu itu sukses sesukses-suksesnya. Gitu, itu segmen 3 kita ya. Yang pertama tentu adalah jam biologis sebagai rekap. Yang kedua itu apa tadi? Lupa saya. Yang kedua itu sebentar apa ya? Ya itulah, nanti teman-teman dengar sendiri aja, saya malah lupa rekap. Oke, kita nanti akan ketemu lagi di Deep Talk dan pembahasan kita tentang kenapa sih kita ingin cepat sekali kaya selesai sampai di sini. Kalau teman-teman ingin ini dibahas lebih lanjut silahkan, tetapi jika tidak kita akan berlanjut ke pembahasan topik bicara uang yang lainnya. Ya, itu saja. Kita ketemu di podcast selanjutnya.